Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nam ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin yang biasa kita adakan sekali dalam sebulan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari salah satu al-usul. Sebulan yang lalu kita membahas mengenai ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab beliau adalah Muhammad, huwa nabiyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy. Dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim min Quraisy, wa Quraisy minal Arab. Dan Quraisy itu termasuk orang Arab. Kalimat termasuk orang Arab berarti Arab itu macam-macam. Dan dikatakan Arab karena mereka tinggal di gurun dan juga tinggal di tanah yang tandus, maka dinamakan Arab. Dan min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim, Arab dari jenis keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Berarti di sana ada Arab lain selain Arab dari keturunan Nabi Ismail. Dulu orang mengenal Arab itu ada 3 jenis Arab. Ya, ada yang tahu Arab apa aja? Yang jelas tidak ada Arab maklum waktu itu. Ya. Arab apa? Yang pertama namanya Arab Ba'idah. Arab Ba'idah ini termasuk di dalamnya kaum Thamud, kaum Ad, kaum Judais, Imlak, dan yang lainnya dari orang-orang raksasa. Kalau kita bahasa kita raksasa, orangnya besar-besar, fisiknya besar-besar dan kuat. Nah, Arab namanya Arab Ba'idah. Nenek moyangnya sudah punah, tidak ada. Ya, sudah tidak ada karena Allah menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya, karena mereka mendurhakai utusan Allah.
Arab yang kedua Arab Aribah namanya. Arab ini suku Yaman asli yang tinggal di gurun, termasuk yang tinggal di Mekah Mukarramah yang berdampingan dengan Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Arab ini yang nanti di zaman Nabi SAW melahirkan 3 suku yang terkenal. Selain daripada 3 suku ini ada juga yang lain, tapi ada 3 suku yang terkenal, yaitu suku Khuza'ah, suku Aus, dan Khazraj. Ya, ini orang Arab Aribah dari suku Yaman, terkhusus Bani Jurhum, dan dulu hidup berdampingan dengan Nabi Ismail. Yang ketiga Arab Musta'ribah. Aribah Musta'ribah. Yang ketiga ini Musta'ribah, yaitu Arab keturunan campuran antara Nabi Ismail dengan wanita suku Jurhum yang juga tinggal di Mekah waktu itu. Karena Nabi Ismail menikah dengan orang Yaman ini 2 kali. Pertama diceraikan, yang kedua memiliki keturunan ya dari istrinya itu. Nah, dari situlah terlahir Adnan. Adnan itu keturunan Nabi Ismail yang ke-22 kalau salah ke bawah, atau 24, sekitar itu. Dari Adnan terlahirlah suku Quraisy. Dari Quraisy itu ada suku Bani Hashim, ada Makhzum, dan yang lainnya. Dan Nabi SAW dari Bani Hashim, sedangkan Abu Jahal dari Makhzum. Mereka masih sepupu, karena terdapat garis keturunan dari Quraisy tadi. Inilah nasab Nabi SAW secara ringkas. Dan inilah Arab. Jadi Arab itu dikenal dengan 3 suku tadi secara umum. Nanti dari situ baru banyak suku-suku yang lain. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam. Tadi kita singgung Nabi Ismail itu nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW, yang tentunya dia anak Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah, yang semoga salam dan salam tercurahkan kepada beliau dan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walahu minal umur 63 sanah. Muhammad SAW memiliki umur 63 tahun. Minha 40 qabla nubuwah wa 23 nabiyan wa rasulah. Di antaranya 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun dalam menjalani kenabian dan kerasulan. Nubi'a bi Iqra wa ursila bin Muddatsir. Dia diangkat sebagai nabi dengan surat Iqra, dan dia diangkat sebagai rasul dengan surat Muddatsir. Wa baladuhu Makkah, negerinya Makkah. Wa hajara ila Madinah, dan dia berhijrah ke kota Madinah. Jadi umur beliau berapa tadi? 63 tahun. 40 sebelum kenabian. Sebelum kenabian, Nabi Muhammad SAW tidak tahu dirinya akan menjadi seorang pemimpin.
Dan diketahui oleh orang Arab, beliau adalah orang yang amanah, al-amin. Beliau orang yang suka membantu orang lain, cari nafkah dengan cara yang halal, yaitu mengembala kambing dan berdagang. Itu Rasulullah SAW. Di umur 25 tahun, dia menikah dengan Khadijah. Tidak ada yang tahu dia akan menjadi pemimpin dunia. Ya. Demikianlah keindahan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbuat maksiat. Dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sejak dia dilahirkan sampai dia wafat. Sebelum kenabian maupun setelah kenabian, beliau tidak pernah menyentuh khamar dan tidak pernah juga menyentuh berhala. Pertanyaannya, kenapa beliau tidak diusir sebelum diangkat sebagai nabi? Kenapa dia tidak diusir? Belum apa? Belum dakwah. Karena mengamalkan saja belum ada musuh. Mengajak orang, musuh masih sedikit. Tapi mencegah kebiasaan orang, mulai banyak musuhnya. Ini faedah yang besar buat kita, bahwa seorang itu kalau mengamalkan sendiri ajaran agamanya, tidak ada yang musuhinya. Sedikit orang musuhnya. Tapi kalau dia sudah tampil mengingkari kemungkaran kebiasaan orang banyak, maka dia akan dimusuhi. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau sebelum kenabian tidak ada musuhnya. Semua orang mempercayai beliau, menitip barang. Beliau berdagang tidak pernah melakukan kecurangan. Bahkan suatu waktu di masa muda beliau, dia diajak untuk ngumpul-ngumpul dengan pemuda-pemuda Quraisy lainnya dalam rangka merayakan kebesaran berhala mereka. Nabi dari atas bukit turun, dari lembah turun menuju ke Ka'bah untuk berkumpul dengan anak-anak muda tadi. Begitu dia sampai di suatu tempat, Allah memalingkan dia dari acara tersebut menuju ke acara nikah. Di acara nikah ada musik. Jadi musik itu jangan antum kira baru ada sekarang. Ya, musik itu sejak dulu tak ada. Karena ada musik, Allah mentidurkan beliau sampai beliau tidak mendengar suara hiruk pikuk itu. Karena Allah ingin menjaga telinganya dari suara musik. Ya, bagaimana ada orang mengatakan Nabi SAW menyetujui syair yang bermusik? Sebelum kenabian saja beliau sudah dijaga oleh Allah dari mendengarkannya. 2 kali kejadian itu. Nanti kau coba antum baca di kitab Rahiqul Makhtum. Jadi kejadian tersebut berapa kali? 2 kali. Itulah cara Allah menjaga beliau SAW sebelum kenabian dan kerasulan. Maka di umur 40 tahun setelah dia menikah dengan Khadijah, dia biasa menyendiri di Gua Hira. Dan Khadijah sendiri adalah istri yang tidak banyak nanya. Khadijah ini dia tidak tahu ini seorang nabi jadi suaminya. Yang menjadi suaminya jadi seorang nabi, dia tidak tahu. Yang dia tahu Muhammad itu baik. Khadijah tidak pernah curiga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan istri beliau ini, kenapa Rasulullah SAW sangat mencintainya.
nggak pernah diinterogasi suaminya. Nggak ada Khadijah bertanya, Muhammad mau kemana, dari mana, sama siapa, ngapain aja, nggak ada. Itu pertanyaan guru BP, bukan pertanyaan istri. Ya, pertanyaan guru BP waktu kita sekolah dulu kan gitu. Kemarin kur bolos ya, iya. Sama siapa? Sama fulan. Kemana aja? Itu pertanyaan guru BP. Khadijah tidak pernah bertanya seperti itu. Maka ketika Nabi diangkat sebagai Rasul, dia dapat salam dari siapa? Dari Allah dan Jibril, kemudian Jibril. Bayangkan itu. Dan Khadijah itu sejak menikah dengan Nabi SAW, sebelum kenabian maupun setelah kenabian, dia selalu menyuruh suaminya bicara duluan, agar dia bisa mengukur seberapa tinggi suara suaminya, baru dia akan rendahkan suaranya. Ya. Suara di rumah itu melengking kan? Ya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha betul-betul sosok wanita yang dijadikan sebagai pendamping hidup Rasulullah SAW di awal dakwah. Dan ini sudah menjadi rencana baik Allah untuk beliau. Dan di antara faedahnya adalah seorang laki-laki tidak akan tenang kalau istrinya tidak baik. Apalagi seorang dai. Ya, makanya dai bisa tersesat gara-gara istri. Ingat. Maka Rasulullah SAW dipilihkan untuknya wanita ini di umur 25 tahun. Sampai umur 40 beliau sering menyendiri di Gua Hira. Khadijah itu selalu menyediakan bekal. Kalau Rasulullah SAW pergi, bekalnya disediakan dan berangkat. Pulang dilayani. Gak ada cerita berangkat dibiarkan begitu saja, baliknya dicuekin, tidak ada. Selalu begitu, berangkat dibekali, pulang dilayani. Kira-kira kalau begitu istri setiap daripada rumah tangga, suaminya betah di luar apa di rumah? Wah, di rumah. Kenapa banyak suami tidak betah di rumah? Karena kopinya terlalu manis. Ya. Maksudnya tidak disuguhkan apa-apa di rumah. Dan Masya Allah Khadijah itu luar biasa. Kita katakan wanita luar biasa. Ya. Kenapa orang betah duduk di Indomaret? Karena kasirnya, Pak ada lagi yang ditambah Pak. Jadi dengan suara lirihnya. Maka Khadijah adalah wanita yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW itu di antara yang membuat beliau tenang dalam berdakwah, pasangannya. Dan ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang membaca sejarah. Tidak memasukkan pembahasan istri Nabi ini sebagai orang yang berperan besar dalam berdakwah. Kalau hari ini banyak orang memuji panitia kajian, Khadijah itu sudah melewati semua itu. Dia istri Nabi, melayani Nabi, dan dia yang mendukung dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Gua Hira, Nabi itu menyendiri merenungkan kaumnya. Apa yang terjadi? Mereka menyembah berhala. Berhala-berhala yang dibuat oleh tangan manusia. Dia merenungkan kebesaran Allah. Begitu suatu hari dia didatangi Jibril di Gua Hira itu, beliau takut, gemetar semua badannya. Manusia biasa, manusiawi. Di sini ada faedah bahwa Nabi itu bukan Tuhan, apalagi dan bukan pula sifat Tuhan, karena beliau manusia yang memiliki tabiat khawatir juga. Ketika datangnya Jibril, beliau takut waktu itu. Jibril alaihissalam mengatakan Iqra, bacalah. Maka Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Jibril pun memeluknya sampai Nabi tidak bisa bernapas. Didekap oleh Jibril.
Sampai Nabi SAW bernapas, sudah berbunyi di dadanya itu. Dilepas lagi, Iqra, baca. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Ditarik lagi oleh Jibril dengan pelukan yang kuat sampai Nabi hampir-hampir tidak bisa bernapas. Dan itu terjadi 3 kali. Faedahnya kenapa Nabi SAW diperlakukan Jibril seperti itu? Ini memberi contoh betapa beratnya wahyu. Wahyu yang diterimanya lebih berat daripada yang dilakukan oleh Jibril tadi. Untuk mengetes kesabaran. Dan Nabi SAW betul-betul sabar. Maka Jibril pun mengajarkan kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka resmilah beliau diangkat sebagai nabi. Itu surat yang meresmikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Dan orang-orang Nasrani yang hidup setelah beliau diangkat sebagai nabi, dan orang-orang ini tidak berbuat syirik, mereka tetap dikatakan muslim meskipun belum mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena beliau baru diangkat sebagai nabi. Rasul yang diakui waktu itu masih Nabi Isa. Ya. Ketika surat Iqra itu turun, yang diakui masih Nabi Isa sebagai Rasul. Beliau pulang ketemu dengan Khadijah dalam keadaan khawatir, takut, gemetar. Dia berkata kepada Khadijah, Zammiluni, zammilu. Selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menenangkannya. Beliau menyelimutinya, ya, menghangatkan tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah ceritakan apa yang terjadi di Gua Hira. Khadijah mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Kau penyambung silaturahmi. Engkau membantu orang yang lemah. Engkau membantu orang-orang fuqara. Ya. Maka Rasulullah SAW pun ditenangkan dengan itu. Baru dibawa ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sudah tua sekali, sampai buta matanya. Dan dia masih kerabatnya Khadijah. Waraqah ini ahli Taurat dan Injil. Dia menulis Injil dengan tangannya. Ini Waraqah, ahli kitab yang telah membaca kisah-kisah terdahulu maupun yang akan datang, termasuk kedatangan Rasulullah SAW. Dia menyampaikan tentang cerita Nabi Musa yang didatangi oleh Namus. Namus di sini adalah Jibril. Singkat cerita, Waraqah mengatakan, demi Allah, tidaklah orang membawa seperti yang kau bawa ini, melainkan dia akan diusir oleh kaumnya. Di situ Nabi heran. Nabi mengatakan dengan penuh keheranan, Ahum Kharziyah, apa mereka tega mengusir aku? Karena sebelumnya Nabi tidak pernah didustakan oleh orang Arab. Tidak pernah ada musuh yang musuhi beliau. Ya. Maka ketika Waraqah mengatakan, kamu akan diusir oleh kaummu, Nabi heran. Maka Waraqah mengatakan seperti itu, seandainya aku diberikan kesempatan untuk membelamu, maka aku akan membela ketika kaummu mengusir engkau. Ini mengenai ayat-ayat dalam surat Al-Alaq, kemudian keadaan Rasulullah SAW ketika menerimanya. Jadi menerima wahyu itu tidak gampang, berat menerima wahyu itu. Maka disebut dengan apa? Qaulan saqila, ucapan yang
berat. Nah, kalau ada orang mengaku diri sebagai nabi, menerima wahyu, lalu dia santai aja sambil ngerokok gitu, ini orang bukan menerima wahyu, lagi terima apa? Bisikan setan. Ya, wahyu itu tidak gampang. Maka dipilih Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu itu. Kemudian beliau menunggu kedatangan wahyu berikutnya. Gelisah, jalan ke sana kemari, menunggu dan menunggu kapan datang lagi Jibril itu. Dia menunggu sekian waktu sampai dia dapati Jibril sedang duduk antara langit dan bumi, ya, dengan fisik aslinya. Dan kemudian Nabi SAW pulang juga ke keluarganya karena khawatir juga. Lalu beliau pun tertidur, menyelimuti diri. Turunlah Jibril alaihissalam membawa surat Muddatsir. Ya, surat Muddatsir. Muddatsir itu artinya apa? Orang yang berselimut. Maka disebutkan ya ayyuhal Muddatsir. Jadi tidak ada ayat memanggil ya Muhammad. Panggilannya apa? Ya ayyuhal Muddatsir. Coba antum lihat di dalam Al-Quran tidak ada panggilan ya Muhammad. Yang ada apa? Dipanggil julukannya, dipanggil keadaannya, dipanggil Rasulullah SAW. Atau dipanggil Nabi. Qul ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajika. Ya. Ini mengenai kedatangan Jibril dengan wahyu yang kedua. Di wahyu yang kedua ini, beliau diresmikan menjadi seorang Rasul. Nah, sejak turun ayat itu, sehebat apapun tauhid seseorang, kalau tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia dianggap kafir. Dianggap kafir. Ya. Adakah orang yang bertauhid tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat? Ada. Orang Nasrani masih ada kok. Sampai hari ini masih ada. Orang Nasrani itu masih ada yang mengucapkan kalimat tauhid, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tapi mereka membatasi Nabi dan Rasul itu sampai Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW ini tidak diakui oleh mereka. Dan kelompok ini masih ada di Indonesia, Nasrani yang ini. Ya, dan banyaknya itu di Jawa Tengah. Waktu itu di Solo, misalnya. Solo juga termasuk banyak jenis Kristen. Solo, Semarang. Jadi mereka ini kalau tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dianggap apa? Kafir. Kafir, keluar dari Islam. Seandainya mereka lakukan seperti ini sebelum surat Muddatsir dan mereka ini mati, maka mereka mati Muslim. Muslim. Ini menunjukkan bahwa kekufuran itu tidak hanya terjadi pada kesyirikan, tapi juga terjadi pada pengingkaran terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini sebutkan wa ursila bil Muddatsir. Beliau diutus dengan surat Muddatsir. Ya, diutus sebagai rasul. Yaitu dengan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, beri peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, dan ar-rujzu di sini berhala, dosa atau kezaliman atau berhala, jauhilah. Dan jangan kau memberi agar dibalas oleh manusia
yang lebih banyak. Maksudnya memberi orang dengan niat agar orang itu memberikan yang lebih banyak. Kemudian, dan bagi Rabbmu bersabarlah. 7 ayat ini selain mengajarkan agar berdakwah, beliau juga tetap diajarkan akhlak untuk dirinya. Apa akhlak itu? Memberi tanpa mengharapkan apa? Imbalan yang lebih besar. Karena ada di antara kita datang bawa singkong ke rumah orang kaya agar diberikan HP iPhone. Ya, ada seperti itu. Dan sifat ini dilarang. Di awal Nabi diangkat sebagai Rasul, udah dilarang oleh Allah. Ini surat yang mengangkatnya sebagai Rasul. Kemudian, wabaladuh Makkah, artinya tempat kelahiran beliau itu di mana? Di Makkah. Dan itu negeri yang paling beliau cintai. Negeri yang paling beliau muliakan. Karena Allah yang membuat beliau mencintainya dan memuliakannya. Maka waktu beliau hijrah, kan beliau setelah keluar dari Gua Thur menghadap ke Ka'bah dan mengungkapkan isi hatinya, betapa engkau mulia, betapa kau dicintai oleh Allah. Ya. Dan Rasulullah mengungkapkan rasa cintanya kepada Makkah Al-Mukarramah di saat beliau berhijrah. Dan sulit keluar dari Makkah itu, sulit. Ya. Sulit keluar dari Makkah. Saking cintanya beliau. Kalau tidak diusir oleh orang-orang Quraisy, maka dia tidak akan keluar. Dan dia berhijrah ke Madinah. Lihat, Makkah, Madinah. Madinah itu kota yang tidak punya nama. Kecuali nama kunonya, namanya Yathrib. Yathrib itu artinya apa? Pertumpahan darah, kerusakan, riba, peperangan, itu isi Yathrib. Maka Yathrib itu artinya tempat yang rusak. Tempat yang penuh dengan kegelapan. Berubahnya Yathrib ini menjadi sesuatu yang terang benderang dan dimuliakan sampai hari ini karena kehadiran siapa? Rasulullah SAW. Maka berubahlah dia menjadi Madinah. Dan Madinah itu bukan nama. Madinah artinya apa? Kota. Kota apa? Tangerang. Ya. Kan kalau kita mau sebut kota, mau kemana? Mau ke kota Tangerang. Mau ke kota Brebes, mau ke kota Jakarta, ya kan? Kota ada namanya. Ini Madinah namanya apa? Kota apa? Tidak ada nama kecuali dinisbatkan kepada Nabi. Al-Madinatun Nabawiyah. 2 tempat di dunia ini yang tidak memiliki nama kecuali nama itu dinisbatkan kepada Nabi, yaitu Madinah dan Masjid Nabawi. Baitullahil Haram namanya ada enggak? Ya Al-Atiq, Baitullah Al-Haram, ya Al-Masjidil Haram. Ada namanya. Masjid Nabawi tidak ada. Al-Masjid, masjid aja. Dan dia memiliki nama hanya dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Baik Madinah maupun masjidnya dimuliakan oleh Allah gara-gara siapa? Rasulullah SAW. Maka namanya Madinah An-Nabawiyah. Nah, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah ketika sampai ke Madinah. Karena beliau sangat cinta kepada Mekah. Apa doa Nabi? Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina li Makkah wa ashad. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, bahkan lebih. Perhatikan, sejak beliau berdoa seperti itu, Nabi sangat mencintai Madinah itu. Bahkan Nabi SAW ke Mekah sekalipun, beliau mau segera pulang ke Madinah.
Ya, bayangkan akhi, Makkah yang begitu mulia dan beliau cintai dibayar oleh Allah dengan apa? Pemberian rasa cinta kepada kota Madinah, diganti oleh Allah. Maka Nabi Muhammad SAW itu jarang keluar dari kota Madinah kecuali untuk dua hal. Bukan jarang lagi, tidak mau keluar kota Madinah kecuali untuk dua hal: perang atau beribadah kepada Allah, seperti haji, umroh. Ya, beliau baru keluar tuh ke Mekah karena tidak ada tempat untuk haji dan umroh kecuali di Mekah. Selain itu, selain dua hal itu, beliau tidak keluar kota Madinah. Sampai sekarang beliau ada di Madinah. Jasadnya di mana? Di Madinah. Bahkan saking beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa jauh dari Madinah, waktu Hajjatul Wada, kan haji itu kan dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Dan tanggal 14-nya sudah selesai kan. Selesai tanggal 13, di tanggal 14-nya Nabi bergegas untuk balik ke Madinah. Lihat, dari tanggal 8 sampai 13. Tanggal 14-nya beliau sudah mempersiapkan diri untuk balik ke Madinah. Kalau tidak ada hajat di tanggal 14-nya, beliau langsung balik. Ya, makanya besok tanggal 15-nya beliau balik ke Madinah. Apa faedahnya? Ini saya bercerita tidak sekedar cerita ya. Ada faedahnya. Kalau semasa hidupnya saja Nabi SAW tidak pernah keluar kota Madinah kecuali untuk jihad dan beribadah haji dan umrah. Lalu bagaimana setelah wafatnya orang Indonesia meyakini Nabi datang ke Indonesia? Waktu Maulid Nabi, apa kebutuhan dia di sini? Ada tempat untuk umrah dan haji di sini? Nggak ada. Orang Indonesia meyakini setiap Maulid Nabi ada apa? Ada Nabi datang. Masa hidupnya saja dan beliau masih bisa berbicara, masih bisa berjalan, masih bisa kemana-mana. Beliau tidak akan keluar dari kota ini kecuali karena dua hal: jihad dan beribadah. Lalu ajib, aneh bin ajaib, setelah wafat dia datang ke Indonesia. Indonesia ini negara apa? Negara untuk menyaksikan koruptor gitu? Ya, nggak ada. Apalagi datang ke sini. Ke tempat lain pun Nabi jarang. Bahkan waktu perang Uhud, Nabi mengajak perang di mana? Di Madinah. Yang mengajak ke Uhud itu anak-anak muda. Kalau bisa berperang di Madinah, di Madinah. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya antum ketika pergi umrah secara otomatis pasti ingin mengunjungi Madinah. Itu adalah tabiat yang Allah titipkan di hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya, Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina la Makkah. Kalau sekarang kita mau pergi umrah nih, PP bisa. Berangkat hari Jumat, balik hari Ahad bisa nggak? Langsung ikut kajian subuh bisa. Ya. Tetapi sayang ketika sampai di sana tidak mengunjungi Madinah. Sayang. Dan biaya kita habis itu mahal itu karena ada keberangkatan kemana? Ke Madinah. Kalau ke Mekah saja biaya umrah itu ringan. Biaya umrah itu apa? Ringan. Tapi rasa rindu kepada negeri yang Rasulullah SAW berhijrah kepadanya atas izin Allah tidak bisa kita ungkapkan lagi rindu itu. Ya. Dan tempat yang sangat tenang di dunia ini ya Madinah. Madinah. Ana beberapa kali membawa orang pergi umrah yang ana kenal orang-orang temperamen, cepat marah. Ketika di Madinah dia nangis saja. Kenapa nangis? Karena dia baru temukan tempat yang setenang itu. Ada seorang syekh, namanya Syekh Yusuf. Waktu musim panas, ana ketemu sama dia di Madinah. Ana nanya, Syekh, sepanas-panas Madinah ini,
kenapa antum tidak ke Abaha aja? Kan dia orang Abaha. Dia katakan, hadza jannatul ardi. Ini surga dunia. Di tempat Abaha itu dingin, sejuk. Tapi dia tidak mau ke sana. Dia tinggal di Madinah yang dia keluar pakai payung karena panasnya. Kalau dingin pakai jaket. Kalau demam luar biasa di Madinah. Tapi kata dia, inilah jannatul ardi. Surga dunia. Bagi orang yang punya iman, dia tidak mau berpisah dengan kota itu. Dan dia akan merindukannya. Kenapa? Karena ada doa Nabi yang dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habib ilaina al-Madinah. Habib. Buat kami mencintai kota Madinah itu. Madinah adalah daerah di mana Nabi hidup dan beliau wafat di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, kehidupan al-mahya, kehidupanku ada di Madinah dan wafatku ada di Madinah. Dan benar terjadi, Rasulullah SAW dikuburkan di kota Madinah. Pertanyaan, mana lebih utama, meninggal di Mekah atau meninggal di Madinah? Ini pertanyaan luar biasa ini. Ya, Mekah atau Madinah? Kenapa? Pertama, ada jasad Nabi di Madinah. Kedua, ada ucapan Nabi yang mengatakan, barang siapa yang ingin meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah itu. Ya, meninggal di Madinah itu. Maka ada seorang pengusaha ya, dan dia sudah meninggal di Madinah. Pengusaha yang sudah bosan lihat uang, saking banyak uangnya. Udah dia biarkan keluarganya di sini, anak-anak di sini mengelola uangnya. Dia tinggal di Madinah untuk menunggu mati di Madinah. Qadarullah, menunggu mati di Madinah, dia didatangi harta yang lebih banyak daripada di Indonesia. Sampai dia bisa membooking semua hotel itu sebagai maisha dia di sana. Hotel itu di booking semua sama dia, nanti dijual kepada jemaah travel umroh. Iya. Jadi dia kaya raya. Dia sering membantu mahasiswa Madinah dengan hasil itu. Dan dia meninggal di Madinah. Ada orang seperti itu, ada. Banyak orang yang bercita-cita demikian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di kota Madinah. Ya, dan itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu-satunya negara atau negeri yang sekali lagi tidak punya nama. Kecuali nama itu dinisbatkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan dia mulia gara-gara siapa? Rasulullah SAW. Padahal dia namanya itu dua apa? Yathrib. Ya. Kemudian Allah penulis katakan, wa ba'athallahu bin nadharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Nabi itu diutus dengan tugas memperingatkan dari syirik. Ini yang berat itu. Mengingatkan manusia dari perbuatan syirik. Dari la ilaha illallah itu yang berat itu yang mana? Berat didengar oleh orang kafir. La ilahanya. Karena la ilaha itu ada konsekuensi. Menghapus semua berhala. Menghapus semua kebiasaan jahiliyah. Menghapus adat istiadat yang dianggap sebagai budaya lokal yang berbau kesyirikan itu. Ya. Ini yang akan diingatkan Nabi. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Kalau Rasulullah SAW disuruh untuk mengajarkan akhlak, orang akan menerimanya. Dan tak perlu datang ke Madinah. Kalau Rasulullah ajarkan akhlak, berbuat baik, jujur dan seterusnya, tidak mengajarkan tauhid, dia tidak akan diusir. Ya. Jadi masalahnya di mana sisi masalah beliau dengan kaumnya? Masalah tauhid. Ikhwan fillah, jazakumullah.
Yang disayangkan di zaman ini, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan ada di antara dai-dai yang mengaku diri sebagai dai salafi, mereka gampang sekali untuk digiring oleh orang agar berhenti berdakwah tauhid ini. Karena takut dimusuhi. Ya betul, dimusuhi. Hati-hati dengan kalimat antum yang antum pesankan kepada seorang ustadz. Ustadz, jangan bahas tauhid. Jangan bahas apa? Tauhid. Orang di sini tidak suka. Hati-hati dengan kalimat ini. Ini kalimat yang telah Allah singgung dalam Al-Quran sebagai kalimat yang diucapkan oleh orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Ya, karena orang-orang kafir itu tidak suka nama Allah saja disebut. Tidak suka Allah saja yang disembah. Lihat dalam surah Al-Isra ayat 46. Kata Allah, wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdah wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila kau menyebut nama Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang dalam keadaan tidak suka. Karena benci. Tidak suka kepada dakwah tauhid. Mirip dengan orang-orang ini. Kalau ada yang mengatakan, kenapa tauhid saja? Berarti hati antum udah bosan. Ketika hati kita bosan kepada tauhid, berarti hati kita sakit atau tidak? Sakit. Kenapa sakit? Karena dia bosan dengan sesuatu yang dia butuhkan. Antum kalau sakit, dikasih nasi, kemudian ditaruh santan kelapa, dikasih kepala ikan kakap, lagi sakit kolesterol, lagi asam urat. Kira-kira antum bisa makan? Yang salah makanannya atau tubuh antum? Tubuh. Padahal dibutuhkan itu. Dibutuhkan. Maka demikian juga hati. Ketika dia sudah tidak bisa lagi menerima yang dibutuhkan oleh hati itu sendiri, yaitu tauhid. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Isra keadaan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ini. Maka Nabi SAW dimusuhi gara-gara ini. Lalu sekarang kita memilih untuk menghindarinya karena takut dimusuhi. Dan ini perkara yang sangat luar biasa terjadi di hari ini. Nabi SAW dulu ditawarkan dua hal agar dia berhenti mengajarkan tauhid. Apa dua hal itu? Ditawarkan kesenangan dan dibuli. Tidak lolos dari tawaran ini, beliau lolos dari tawaran, beliau tidak lolos dari bulian. Hanya itu. Yang membuat orang sesat di dunia ini hanya dua hal. Diajak, diejek. Dua hal. Ya enggak? Nabi SAW diajak untuk berhenti berdakwah. Nabi SAW diejek untuk berhenti berdakwah. Sekarang kita diajak untuk apa? Untuk memperbanyak followers, subscribe, like, and share. Ya kan? Siapa yang tertarik dengan dakwah tauhid? Maka oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, bagi antum yang sekarang punya kemampuan dakwah di media sosial dan yang like hanya sedikit, jangan tunggu like-nya. Karena kalau antum tunggu like berarti antum tidak dakwah tauhid. Kan orang yang bertauhid itu apa? Dia tidak menunggu pujian orang lain. Sekarang orang bosan berdakwah di media sosial karena kata dia tidak ada yang melihatnya. Kalau tidak ada yang melihat dia di media sosial, anak akan melihatnya. Artinya ada orang yang akan melihatnya. Maka oleh karenanya ikhwan, kalau antum masuk ke media sosial dan antum tidak suka dengan dakwah tauhid, ada masalah dengan kita. Ada masalah dengan kita. Maka Nabi SAW dibenci gara-gara ini. Dibenci gara-gara mengajak manusia kembali kepada Allah. Sedikit saya singgung lagi tentang ancaman Allah
terhadap orang yang tidak suka dakwah tauhid sebagaimana tidak sukanya orang-orang kafir Quraisy. Nanti antum lihat di surat Az-Zumar ayat 45. Tadi saya sebutkan surat Al-Isra ayat 46 dan surat Ghafir ayat 12. Ayat itu semua menggambarkan keadaan orang kafir yang tidak suka dengan pelajaran ini. Nanti antum lihat di 3 surat itu. Tapi kita lanjut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang tugas ini. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir. Sampai wali rabbika fasbir. Ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ayat ini. Kata beliau, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, fa'anzir, makna kum fa'anzir ayyunziru anisyirki, mencegah dari perbuatan syirik, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, artinya azimhu bitauhid, agungkan dengan apa? Tauhid. Karena orang kafir Quraisy mengagungkan Allah juga, tapi tidak dengan mengesakannya. Maka kalimat wa'adzib wa rabbaka fakabbir artinya azimhu bitauhid. Kalimatnya fakabbir, bukan fa'azzim. Dua kalimat ini sama maknanya. Tapi kabbara yukabbiru atau nama Allah Al-Akbar itu lebih mulia dari nama Al-A'zam atau Azim. Ya. Dari sisi makna ada perbedaan sedikit, yaitu perbedaan kemuliaan lafaz ini. Makanya warabbaka fakabbir artinya agungkan Tuhanmu dengan apa? Tauhid. Karena orang kafir Quraisy mengagungkan Allah juga, tapi tidak mentauhidkan. Kemudian wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Pakaian yang dimaksud di sini kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, tahhir a'malaka an syirk, bersihkanlah amal-amalmu dari perbuatan syirik. Lihat, masih seputar itu, tauhid syirik. Walaupun para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang wasiyabaka, pakaian di sini artinya apa? Ada yang mengatakan pakaian sholat, ada yang mengatakan amal perbuatan, ya, ada yang mengatakan niat, ya, semuanya masuk. Bahwa Islam mengajarkan apa? Kesucian lahir dan batin. Warujza fahjur. Ar-rujzu arti asalnya adalah dosa, tapi di sini ditafsirkan apa? Berhala. Ar-rujzu al-asnam. Yang maksud dengan rujzu artinya berhala. Hajruha, tarkuha, cara menjauhinya adalah meninggalkannya. Maka kita dianjurkan menjauhi apa? Berhala. Kalimat fahjur diambil dari kata itulah hijrah. Hijrah itu memboikot, meninggalkan. Wal bara'atu minha wa ahliha, termasuk warujza fahjur, berpaling dari berhala itu dan juga dari penganut berhala itu. Ini menunjukkan tidak boleh kita memberikan ruang untuk orang kafir di tempat ibadah kita untuk mereka lakukan ibadah kepada selain Allah. Terjadi nggak di negeri kita? Jadi pendeta Buddha boleh berdoa kepada dewa di dalam mana? Dalam masjid. Haram hukum. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nanti ada pembahasan ayat ini. Taib. Wa akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau melaksanakan tugas
mengajak kepada tauhid dan mencegah kesyirikan ini berapa lama? 10 tahun. Maksudnya 10 tahun setelah kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Jadi berapa lama Nabi di Madinah? 13 tahun. 10 tahun yang dimaksud di sini, 10 tahun sebelum menerima syariat lain. Hanya menerima syariat mengajak kepada tauhid dan mencegah dari syirikan. Belum ada sholat. Belum. Tapi wudhu udah ada. Wudhu udah duluan ada. Sholat belum ada. Ya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW fokus dengan dakwah tauhid selama berapa lama? 10 tahun. Setelah itu apakah berhenti dakwah tauhid? Tidak. Tapi ada tambahan tugas. Di antara tugasnya adalah untuk diri pribadi melaksanakan sholat 5 waktu. 3 tahun setelah itu mulailah terima satu persatu syariat itu. Dan yang diterima di Mekah syariat ibadah, cara beribadah kepada Allah itu yaitu ibadah sholat. Beribadah kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Nah, di tahun 10 kenabian kan Nabi berdakwah nih dari tahun pertama sampai 10. Di tahun keberapa kan Nabi merasakan ujian yang paling berat dari semua ini? Kalau antum baca sejarah. Lihat, di tahun pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam. Jadi Nabi merasakan dakwah itu berat. Di antaranya waktu beliau dicekik oleh menantunya. Mantan menantunya atau bantunya, anaknya Abu Lahab, dicekik lehernya. Kemudian di tahun ke-6 beliau pernah diinjak oleh seorang yang tadinya baik, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Diinjak tengkuknya lagi sujud. Di tahun 10 beliau diusir. Di tahun 10 789 10. Oke. Di tahun 7 atau tahun 8 beliau diboikot di kebunnya Abu Talib bersama kaum muslimin selama berapa tahun? 3 tahun. Nggak boleh beli makanan, nggak boleh mengirim makanan ke sana. Sampai ada kaum muslimin yang robek bibirnya karena sakit menggigit rumput-rumput. Abu Talib juga ikut diboikot waktu itu. Walaupun Abu Talib itu kafir, dia tetap ikut dalam boikot itu. Nggak makan, kelaparan. 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Kita baru pandemi 2 minggu, udah teriak. Ini 3 tahun. Ya, setelah diboikot itu, berarti tahun 10, diuji lagi, diusir ke Taif. Dari Taif diusir lagi. Nah, dari semua ujian ini belum ke atas ini, baru sampai sini. Mana yang lebih berat? Dirasakan Nabi. Yang lebih berat, semuanya berat. Tapi yang lebih berat yang mana? Waktu diusir ke Taif. Karena beliau baru saja mengalami kesedihan meninggal Abu Talib dan Khadijah. Itu kesedihan luar biasa. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Ya. Beliau diusir ke Taif. Dari Taif diusir lagi. Karena mengajak kepada apa tadi? Tauhid, mencegah syirik. Ketika dia berangkat dari Taif, berapa jarak antara Mekah dan Taif? 1 kilo. 60 mil. Seukuran 96 kilo lah. Iya. 60 mil. Atau 100 kilo jalan kaki. Satu kabilah ke kabilah berikutnya tidak ada yang terima. Sampai tiba di Taif. Di Taif dia temui 3 orang anak tokoh. Ketiga-tiganya mengejek Nabi.
Kata satu orang, Nabi waktu itu lagi duduk. Kata satu orang dari abang mereka bertiga, Muhammad, apa tidak ada orang lain yang diutus oleh Allah selain kamu? Yang kedua mengatakan, kalau Allah mengutus kamu sebagai Nabi, rusak Ka'bah itu. Yang ketiga mengatakan, Muhammad, bangun dari situ, aku tidak mau melihat wajahmu. Maka tiga orang inilah yang memprovokasi anak-anak dan para budak untuk melempari Nabi. Tiga orang. Setelah Nabi tinggal di Taif itu hampir 10 hari atau 10 hari. Dilempar, diusir, sampai Nabi tidak sadar beliau ini arahnya kemana. Tidak tahu arah, dia pergi dari tempat Taif itu, dia tidak tahu apa ini ke barat, ke timur, selatan, utara, nggak tahu. Saking beratnya ujian itu. Sampai dia duduk di suatu tempat, satu kebun, yang tempat itu disebut dengan Qarnus Sa'lib. Dulunya Qarnus Sa'lib, sekarang udah berubah menjadi Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu apa? Mikot haji dan umrah bagi orang Taif. Beliau duduk di situ dan waktu itu Qarnul Manazil ini kebun miliknya Syaibah bin Rabi'ah dan kakaknya atau abangnya atau saudara kandung. Rasulullah duduk di situ. Duduk merenungkan apa yang terjadi sambil beliau usap darah di keningnya dan usap darah di kakinya. Dan di situ ada Zaid bin Harithah yang menemani beliau. Ketika kondisi seperti itu, beliau mengadu kepada Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq, dan hadis ini diperselisihkan para ulama tentang kesohihannya karena si perawi sejarah ini meriwayatkannya dengan kata an. Kalau dia katakan telah diceritakan kepada saya guru saya, maka hadis ini tidak diperselisihkan akan kesohihannya. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim mensahihkan athar ini. Itu Nabi berdoa waktu itu sambil menyandarkan badannya di sebuah pohon. Beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadukan kelemahan diriku dan ketidakberdayaanku. Anta Rabbi wa anta Rabbul mustada'afin. Engkau Rabbku dan Engkau juga Rabb orang-orang yang lemah. Wa anta ya arhamar rahimin. Wahai Zat yang sangat penyayang. Ila man takiluni. Kemana Engkau akan menyerahkan aku? Ila qaribin. Apakah Engkau akan menyerahkan aku kepada orang yang dekat? Lalu mereka malak tahu amri. Lalu Engkau memberikan izin kepada mereka untuk menguasai diriku. Au ila ba'idin fayahjumuni, atau kepada orang yang jauh kemudian mereka memerangi aku. Fa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau itu terjadi juga ya Allah, tapi Engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli. Doa ini panjang. Ya. Sampai beliau meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kelemahan dirinya itu. Di saat itu dua musuh bebuyutannya ternyuh hatinya, yaitu Uqbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua adik kakak ini ternyuh dan dia menyuruh budaknya yang bernama Adas. Siapa namanya? Maka di Taif ada siapa? Ada masjid apa? Adas. Tapi tidak tahu itu masjid Adas apa enggak. Dibawakan anggur. Dan Adas ini diajak untuk masuk Islam. Apakah Adas masuk Islam setelah itu? Banyak riwayat mengatakan dia masuk Islam. Dan Adas ditanya oleh Nabi, kau siapa? Agamamu apa? Kau dari mana? Adas mengatakan, namaku Adas, agamaku Nasrani, dan aku dari Ninawa. Nabi berkata,
Ninawa negerinya Yunus bin Matta. Iya, kok engkau tahu? Kata Adas. Iya, Yunus itu saudaraku. Aku nabi seperti dia. Maka Adas mencium keningnya, mencium tangannya, dan mencium kaki. Karena waktu itu belum dilarang mencium kaki. Belum ada larangan membungkukkan badan di hadapan Nabi SAW. Belum ada. Maka Adas mencium dan dilihat oleh dua tuannya, dan Adas pun akhirnya dipanggil dan dimarahi. Adas sudah disihir oleh Muhammad, kata mereka. Nah, itu keadaan yang sangat berat yang beliau rasakan. Nah, gara-gara keadaan inilah Allah berikan hiburan yang luar biasa. Udah habis waktu ya? Nah, sebentar ya. Masih ada sampai jam 6:30 sedikit. Ya. Jadi Nabi SAW diberi hiburan oleh Allah atas kejadian-kejadian ini. Pertama, ketika beliau sedih, beliau mendapat kabar ternyata selama perjalanan beliau berdakwah sampai ke Taif, ada jin-jin yang sempat mendengarkan bacaan beliau, walaupun orang-orang menolaknya. Antum bayangkan, antum isi kajian sendiri di media sosial, karena tetangga antum sudah tidak ada yang mau dengar. Tiba-tiba antum berangkat ke satu tempat, misalnya ke India. Teman antum di India itu bercerita, kajian antum yang kemarin mana Ustaz? Ente dengar juga? Iya, ana dengar. Padahal dia tinggal di negeri kucu-kucu hotahe. Ya. Negeri India misalnya. Senang gak antum dengar itu? Senang, ini hiburan. Maka ketika Nabi SAW merasa tidak ada yang mendengarnya, Allah turunkan ayat waktu itu, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. Ingatlah ketika kami menggiring sekelompok jin kepadamu, mereka serius mendengarkan Quran. Tatkala mereka hadir, mereka katakan, diamlah kalian, simaklah bacaan ini. Selesai itu mereka pulang ke kaumnya beri peringatan. Jadi Nabi diberi kabar, ada yang mendengar, ada yang menyambung dakwah beliau. Kemana? Ke kaum jin. Dan itu hiburan. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan jaminan keamanan kembali ke Mekah. Dan setelah itu beliau Isra dan Mi'raj. Baru mendapat tugas sholat. Ya, maka disebutkan summa urija bihi ila wa ba'da al-ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun itu beliau di-mi'rajkan kemana? Ke langit. Semua orang Islam di Indonesia ini mengakui Nabi Isra kemana? Ke langit. Ada apa di langit? Kalau Tuhan di mana-mana perlu nggak naik ke langit? Nggak perlu, kan Tuhan di mana-mana. Maka karena Allah ada di atas, maka di sanalah Rasulullah SAW menghadap, naik kemana? Ke langit. Dan ini pembahasannya agak panjang tentang Isra dan Mi'raj. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sudah masuk waktu syuruk masalahnya. Udah kan? Udah. Ada pertanyaan nggak? Ini suara anak lagi nggak asik ya? Silakan. Mengenai tadi bahwa pada saat Nabi itu sebagai Nabi itu disuruh baca, bacalah. Iya. Salah satu sifat Allah itu kalam ya, Iya. Berbicara. Nah, bagaimana itu? Apakah bacaan dalam bentuk bisa suruh baca atau bagaimana itu? Pada satu hal Nabi tidak bisa baca. Kepada Jibril menyampaikan kepada Muhammad SAW. Gimana itu? Apakah itu tulisan bentuknya atau berbicara siapa namanya Jibril kepada Rasul Jibril alaihissalam membawa risalah dari Allah dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk apa? Ucapan. Iya.
Wa innahu laqaulu rasulun karim. Berarti itu ucapan yang nantinya akan dikitabkan, dibuatkan, dikumpulkan maksudnya. Wahyu itu. Ia disebutkan secara hafalan, bukan bacaan. Bukan tulis. Karena Rasulullah SAW tidak bisa membaca teks. Itu menunjukkan bahwa ikra itu maknanya lebih luas dari sekadar baca. Ikra itu bisa artinya belajar, merenungkan. Ya, makanya orang yang masuk kubur, orang masuk kubur itu, ketika ditanya, selesai ditanya tentang 3 hal itu, karena orang beriman ditanya dengan pertanyaan yang keempat dalam riwayat Imam Ahmad. Wa ma ilmuka? Ilmumu apa? Dia jawab dengan 3. Qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah. Maksud baca di sini apa? Sekadar baca dengan suara yang bagus? Bukan. Dia membaca, dia mempelajari, dia merenungkan. Jawaban ketiga dari satu pertanyaan tadi, jawaban kedua, fa'amantu bih. Aku beriman. Jawaban ketiganya, wasaddaqtu. Aku benarkan dalam bentuk amal. Ini rentetan dari Iqra tadi. Membaca tadi. Tidak harus membaca teks. Jadi kalau antum, dan membaca itu bahasa Indonesia pun tidak harus membaca teks kan? Ya enggak? Istri antum tiba-tiba antum baca perasaannya, ya enggak? Kata istri, antum nanya nih, kenapa Mayun? Wah, suami tidak peka, tidak bisa baca perasaan istri, ya kan? Kalimatnya apa dia pakai tadi? Baca. Istri bilang Iqra gitu. Itu menunjukkan bahwa kalimat ini tidak hanya untuk membaca apa? Teks. Tapi banyak hal yang direnungkan, dipelajari, termasuk itu Iqra. Baik, ada lagi? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.